Nyalakan kamera Anda. Lona, Lona gayamu mempesona. Oh ya, oh ya. Gelap ya? Gelap Edis. Kenapa gelap-gelapan Lona? Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Ya, Saya coba lagi di pindah ke kamar tempat Bang yang Edis. terang. Nanti kalau gelap-gelapan bisa jadi nabi. Coba nyalakan dulu lampunya. Ini Lona muslimah atau Kristen? Saya Muslim Bang Edis. Bisa nggak coba pindah dulu ke tempat yang terang supaya kelihatan jelas. Iya deh, Kalau iya Bang gelap-gelap Edis. begini, nah, itu kan keren. Sekarang Ya, gimana Kak Lona? Gimana? Apa yang mau disampaikan? saya Gimana? yang disampaikan gimana ya? Saya juga seorang Muslim itu banyak yang belum paham juga. Belum banyak yang belum paham. Nonton Edis TV sudah lama belum? Atau Iya, saya baru-baru? ngikutin lama-lama. Sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Pokoknya lihat, selalu ngikutin. Sudah ngikutin channel Edis TV tapi masih Islam juga? Malu saya. Coba sebentar. Sudah lama ngikutin Edis TV tapi masih Islam atau sudah meragukan Islam? Gimana ya? Semenjak ngikutin Edis TV itu yang saya nggak tahu ya jadi tahu. Ya, tapi masih Gitu. Islam. Masih Islam, sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat ya. Coba apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu lalu menjadi tahu setelah nonton Edis TV? Apa-apa? seperti yang Bang Edis bilang itu yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan digauli Nah, itu atau saya hidup baru berumah tahu. tangga ketika berumur 9 tahun. Iya, itu saya baru tahu. Terus ada setan di hidung, itu saya baru tahu. Anda Kirain merasa bagaimana ketika mengetahui itu? merasa gimana ya? Merasa aneh aja gitu Bang Edis. Dengan Muhammad, dengan tokoh Muhammad yang selama ini Anda dengar baik, demikian, sempurna, suri tauladan. Tiba-tiba Anda tahu ini, terkejutlah Anda ya. Sangat terkejut sekali Bang Edis. Terkejut sekali. Ya, mungkin butuh proses Kak Lona. Jadi semuanya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saya mengerti. Apalagi sudah Islam, sudah mendarah daging, terus tahu keadaan seperti ini, akhirnya buyarlah semua ya. Yang taunya Muhammad, Rasul gitu, suri tauladan, tapi kok ternyata begini gitu ya. Saya juga sih sadarnya sih, maksudnya saya kan muslimnya kan muslim keturunan ya. Nggak mendalami juga. Kan saya sering bilang Kak Lona. Tahu lah. Kan saya sering bilang. Tahu, banyak yang nggak paham. Ya, kan saya sering bilang, alasan seseorang menjadi Islam karena dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam atau tidak mengerti tentang agama Islam. Seandainya dia mengerti, maka dia akan meninggalkannya. Gitu. Hanya menyampaikan itu saja Kak Lona. Atau ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, 19.700 orang. Gimana ya? Sebenarnya banyak sih. Apalagi contohnya misalnya. Enggak, gini aja deh. Kalau kayak gini saya jadi gugup nih, saya jadi gimana ya? Saya ngikutin Bang Edis aja deh. Oke lah. Kalau begitu menonton saja ya.
Oh iya, iya, sebentar. Apa itu? Terus saya juga ngikutin yang Bang Edi sama Pak Cakra itu loh. Oke, oh ya. Yang Iya, bagaimana saya membahas mengenai agama Islam itu bagaimana itu ya, diskusi kebangsaan itu ya, khusus temanya ya. iya. Itu Pak Cakra Yang itu juga kayak dulu yang dia mantan Muslim tuh. emang sekarang udah nggak Muslim. Udah bukan Muslim lagi dia. Itu orang Aceh itu Pak Cakra itu. Kalau nggak salah dia bilang katanya Muslim versi dia sendiri deh, kalau nggak salah ya. Iya, Muslim versi dia kan tidak mengakui Muhammad. Orang yang tidak mengakui Muhammad bagaimana mungkin dikatakan dia seorang Muslim? Iya kan? Gitu. Iya sih. Ya Muslim tapi Muslim versinya dia. Dia tidak percaya dengan sosok Muhammad begitu. Nah, berkat apa ya namanya, berkat nonton Bang Edis juga yang naik haji itu, ya sekarang jadi masuk akal aja gitu, jadi masuk akal. Iya, Maksudnya? jadi paham. Ya maksudnya yang naik haji itu loh. Yang main lempar-lemparan batu gitu. Iya itu. Soalnya saya lihat di VT-nya Buya Syakur kalau nggak salah. Iya Buya Syakur. Katanya main main lempar-lemparan, main apa ya, pokoknya Camping-campingan gitu kan. iya, Lari-larian. iya itu. Saya jelasinnya susah, tapi masuk, tapi saya paham gitu. Iya. Tapi jelasinnya susah. Saya dulu pernah cerita gitu sama seorang penjual sate. Saya termasuk salut ini sama ibu-ibu penjual sate ini. Ya kan? Dia begitu rajin kerja, ya kan? Saya ngobrol sama dia. Ibu ini kok penjual sate udah lama sekali, pasti udah banyak duitnya. Dia senyum-senyum saja. Kenapa kok tidak heboh seperti ibu-ibu lain? Saya ini mau naik haji, kata dia. Berapa tahun nabungnya? 30 tahun biar bisa naik haji, katanya dia. Dalam hati saya itu miris loh. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga membanting tulang kerja 30 tahun, ngantri 30 tahun. Sampai sana cuman main-mainan, lempar-lemparan batu, cium-ciumin batu, puter-puterin batu. Coba, coba bayangkan kalau uangnya itu untuk muter, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga dia. Gitu loh. Bukankah ini sebenarnya dalam tanda kutip ini kebodohan yang terus-menerus dibiarkan? Begitu loh. Kenapa kok main lempar-lemparan batu? Katanya rumah setan dilempar makin gede. Bukannya lari setannya malah makin gede. Malah jadi 3 lagi sekarang. Gimana? Malah jadi 3. Dan korban yang berjatuhan akibat daripada ritual lempar jumroh itu ribuan. Dan setiap tahun itu hampir setiap tahun selalu memakan korban jiwa. Iya, saya lihat emang. Iya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di Al-Baqarah 125 dijadikan tempat itu adalah tempat yang aman. Bagaimana tempat yang aman tetapi tiba-tiba di situ terus-menerus ulang tahun kecelakaan. Ulang tahun selalu terjadi malapetaka di situ. Injek-injekan lah. Kemarin juga perempuan, mohon maaf tuh sampai katanya dipegang begitu. Ada kan videonya, pasti Iya, pernah nonton kan? iya saya lihat di videonya. Bagaimana itu jadikan tempat aman? Itu kalau nggak ada orang Jepang, nggak ada orang ini, itu udah jadi genangan air. Ka'bah itu kalau kalian cek bagaimana sejarahnya, itu tempat kubangan air. Ya, coba kalau misalnya kalian ketik ya banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini.
banjir, ya kan? Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus. Air terus ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih, sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya, kita lihat nih. Nih, orang sampai berenang tuh. Ya kan? Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir-banjir terus. Nah, kita nggak usah ribet-ribet mau menguji itu. Kita nggak usah ribet-ribet. Sudah pasti Tuhan yang mendirikan rumahnya di kubangan air. Sudah pasti Tuhan-Tuhanan. Pasti Tuhan-Tuhanan. Orang saja nggak ada yang dirikan rumahnya di kubangan air. Mana mau orang diri ke saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba bayangin beli rumah. Oke? Serah terima sama penjual rumah, sama developer, ya kan? Tiba-tiba kita tidur malam. Ngorok. Pagi-pagi bangun, tahu-tahu sudah kubangan air di bawah tempat itu. Apa yang akan kamu ucapkan kepada developer, kepada orang yang membangun rumah? Pasti kata-kata gublok dan kata-kata makian, betul? Ini bengak, ini yang bangun rumah di sini nih gimana? Apa nggak dihitung dulu? Ini bagaimana? Ini hujan kok banjir. Nah, orang saja tukang tidak mau mempertaruhkan namanya, tidak mau mempertaruhkan reputasinya, mendirikan tempat yang akan menjadi kubangan air. Makanya tukang kalau mau bangun rumah, dia lihat air akan bertumpuk di situ, dia bilang, timbun, uruk dulu, baru saya mau bangun. Kalau enggak, rusak nama saya gara-gara ini. Itu tukang yang enggak sekolah, enggak tamat SD, tahu dia. Di dalam Bible dikatakan Tuhan memerintahkan untuk mendirikan tempat supaya namanya disebut itu di atas bukit, di Bukit Moria. Ada tertulis dalam kitab Kejadian, baca saja. Tuhan memerintahkan di situ. Makanya Tuhan di dalam Bible rumahnya enggak kerendam banjir. Dia menyuruh didirikan rumahnya di atas Bukit Moria. Tetapi Tuhan di dalam Quran yang katanya Tuhan negeri Mekah, yang mengklaim Tuhan yang sama di dalam Taurat, menyuruh mendirikan rumahnya di tempat seperti itu. Bagaimana kita percaya itu Tuhan beneran? Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Tuhan-Tuhanan. Begitu. Coba bagaimana Tuhan menyuruh rumahnya jadi kubangan air begitu? Bagi orang-orang yang sudah pernah ke Mekah, naik haji ke sana, kalau hujan, tanya sendiri mereka. Angin, ribut, petir, menakutkan tempat itu. Kalau nggak percaya tanya aja. Dulu kren juga jatuh di situ. Pernah lihat tahun 2014, 2015 kren jatuh? Iya. Ya. Iya, saya tahu yang nimpa orang itu ya. Iya, banyak orang Indonesia di situ. Itu pokoknya kalau udah musim-musim penghujan, badai, itu tempat yang sangat seram. Bagaimana itu dikatakan tempat yang aman? Menurut surat Al-Baqarah ayat 125. Begitu. Itu makanya di bawah itu drainase semua itu. Dibangun oleh orang-orang tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Ya, kan ada ayat Al-Quran. Enggak, kata siapa? Wow, tidak percaya. Baik, kita tunjukkan ya. Maksudnya begini, yang kata Bang Edis barusan seburuk-buruknya makhluk, enggak. Saya enggak setuju. Saya balikkan kamera saya karena saya tahu Kak Lona menjadi orang muslimah itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Nih, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, perhatikan, binatang dalam tanda kurung makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang tapir, karena mereka itu tidak beriman. Ini Al-Quran yang bilang.
Jadi Iya, saya orang nggak yang setuju. tidak beriman itu seburuk-buruknya hewan, Iya, tapi seburuk-buruknya saya nggak makhluk. setuju. Saya nggak setuju. Makanya saya bilang kalau nah sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, maka percayalah esok paginya Anda akan panggil tukang loak untuk membungkus Al-Quran Anda dan dibawa oleh mereka. Lu tidak percaya. Ini seburuk-buruknya. Iya, Bayangkan saya yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, tapir yang tidak beriman, orang Wahyudi, orang Nasrani, orang apapun. Ternyata mereka bikin pesawat terbang. Dan orang muslim bikin tidak malu naik ke situ, naik dia, naik haji. Masuk ke pesawat buatan tapir yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana? Bayangin kalau nggak ada toa buatan tapir. Apa tidak pecah itu pita suara kalau ajan? iya, saya nggak setuju itu. Iya, makanya saya bilang begini kalau Anda membaca Al-Quran, Anda pasti nanti tidak akan menyetujui isinya. Selama ini kan Anda baca huruf Arabnya. Amin. Kagak tahu apa artinya. Iya. Betul kan? Saya nggak tahu artinya, cuman baca-baca doang, ngaji-ngaji doang. Artinya saya nggak tahu. Iya, betul. Betul, itulah sebabnya Anda masih Islam. Kalau Anda baca artinya, Anda akan terkejut. Semenjak saya nonton nonton Bang Edis itu, saya sekarang sedikit demi sedikit lagi itu apa namanya lagi baca Al-Quran sama artinya. Nah, gitu. Nanti kalau Anda sudah baca artinya, percayalah, tidak lama lagi atau waktunya sudah dekat, siapkan telepon nomor telepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Yang suka ngangkatin Kalau di kardus, buku-buku bekas. Kalau di kampung, kalau di kampung saya di Sunda bukan tukang loak, tukang kokorompong. Kokorompong, ya, itu angkat tukang kokorompong. Supaya diangkat buku-buku ini supaya jadikan bungkus pecel. Cuman kadang kalau saya ngomong gitu terlalu berlebihan ya. Tapi buat apa buku-buku bekas? Kalau nggak buat bungkus kacang, bungkus pecel, ya kan? Atau bungkus mie goreng. Tapi begitu, memang terkesan omongan saya ini terkesan seperti meledek, terkesan seperti mengejek, tapi bener gitu loh. Bayangkan Iya, ketika Anda tahu membaca sebuah buku, ternyata buku itu berisi hal-hal yang nggak beres. Apakah masih Anda simpan di rumah? Tentu tidak kan? iya, Takutnya kenapa? Takutnya dibaca anak. Betul nggak? betul. Nah, supaya tidak dibaca anak, maka disingkirkan. Kalau disingkirkan, panggil tukang loak gimana? Betul? Betul. Iya. Pokoknya jangan sampai menimpa kepada orang-orang yang ada di rumah Anda. Pernah dengar istilah kasusnya Zakia? Lu kurang tahu saya, belum pernah dengar yang mana ya? Zakia Meta. Nggak tahu saya. Bentar ya, saya kasih tunjuk ya nih. Saya kasih tunjuk. Ini ya. Saya kasih gambarnya. Saya balik dulu. Nih. Ini namanya Zakia nih. Zakiyah Aini namanya. Nah, ini pelaku penyerangan di Mabes Polri. Nih.
Tahu nggak apa isi surat wasiatnya? Kurang tahu saya. Baik, kita bacakan ya surat wasiat ya. Kita kasih tunjuk, nih dia. Ini isi surat wasiat dari Zakiyah Aini. Nih, kalau kita perbesar, lihat nih isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Lihat nih, ya. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya nih. Ini bayangkan betapa hancurnya orang tua yang membaca ini surat wasiat. Dia kan sudah meninggal ini di Mabes Polri. Ditembak mati. Kenapa? Coba apa pesannya nih? Apa pesannya dia? Lihat nih. Ya, ini baca ini ya. Apa pesan-pesannya? Nih. Nih. Yang dede mama nih, ibadah kepada Allah dan tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada nih dan seterusnya nih. Tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz, ulama. Nih, tonton kajian dakwah. Tidak membanggakan kafir, Ahok. Nih. Dan memakai hijab. Kok Ahok bawa-bawa? Gimana? Ini suratnya ini. Baca saja. Ini kan masuk berita kemarin Gempar loh. Nih. Makanya jangan nontonnya ngadu ayam. Nah, lihat nih. Tidak membanggakan kafir Ahok. Terus ya. Dan memakai hijab, Kak. Allah yang akan menjamin rizki. Ini. Coba pertanyaan saya, buku apa yang dibaca dia? Coba Lona jujur, buku apa yang dibaca dia? Pasti bukan Injil dan Taurat. Kalau yang dibaca Injil dan Taurat tidak mungkin dia jadi seperti ini. Makanya buku yang dibaca oleh Zakiyah ini jangan sampai menurun kepada kalian. Makanya saya bilang buru-burulah, bersegeralah untuk memanggil tukang loak dan membiarkan buku itu dibawa bersama mereka. Gimana? Seperti itu. Kalau saya itu dulu deh Bang Edis. Oke. Saya beresin dulu baca Qurannya sama artinya semuanya mau diberesin dulu. Nah, habis itu saya nanti ada itu kan ada teman juga non muslim kan ada. Nanti saya mau minta dikirimin dipaketin itu. Apa? Alkitab. Mantap. Ya, nanti bisa melakukan kajian sendiri, perbandingan sendiri seperti itu. Oke, gitu Saya saja. sambil belajar sebenarnya. Ya sebenarnya saya pengen belajar, cuman telat ya sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu? Nggak ada waktu yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke, begitu saja. Begitu saja. Iya. Oke, Ya saya Bang turunkan Edis ya. terus aja kasih ya Oke. supaya kita paham. Oke, kalau saya turunkan ya. Selamat siang. Saya turunkan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman, nampaknya sampailah kita ke penghujung acara kita, teman-teman. Sudah 3 jam 8 menit. Kita rehat dulu ya, teman-teman ya. Gimana? Rehat ya? Iya.